Menurut Ya. Koci, MU lebih bagus main dengan Ronaldo atau tanpa Ronaldo? Tanpa Ronaldo. Pelatih hebat itu, Coach. Pemainnya biasa-biasa aja, bisa jadi hebat. juara, ya. Tapi pemainnya bagus-bagus, pelatihnya bego, hancur. Nggak kemana-mana juga. Nggak kemana-mana, betul ya? Lihat MU dibawa oleh aja. Ini boleh apa namanya? Direkam ya atau di screenshot. Gue bilang Newcastle turun. Turun. Ke rank 89. Karena Where they belong. Frankie De Jong mengalami kutukannya, menghindarin masuk MU, ketemu di Liga Malam Jumat. Ketemu MU. Pogba juga ya. Ini orang bakal dipecat nggak menurut lo? Lo kan tukang ramal. Nah kali itu gue percaya ramalan lo tentang pelatih-pelatih. Ada kemungkinan besar dia dipecat. Chelsea Arsenal, siapa yang lebih favorit menang? Ya, masih dalam acara Jasaye. Ini episode kami udah nggak tahu lagi kesekian. Ya semoga Anda masih tune dengan kami dan kita kembali bersiaran Jumat malam. Ini menyambut Liga Malam Jumat. Oke, masih bersama Goci ya, yang lagi happy-happy ya. Oke, happy banget dia. Kita akan nyundul Arsenal. Arsenal tiba-tiba di atas puncak. Nggak tiba-tiba. Tiba-tiba. Dari awal udah begitu bagus mainnya, nggak tiba-tiba. Tiba-tiba lah, dulu kan nggak pernah. Dulu itu kan udah past tense, udah lewat. Kita lihatnya ke depan. Kalau ke Kita depan, lihat masa kalau ke depan. depan nanti Arsenal pasti turun. Taruhan juga berani. Kalau turun gue setuju. Gue juga sebagai fans Arsenal nggak pernah bilang Arsenal akan juara. Oke. Kalau turun iya, tapi feeling gue Top 4. top 4. Big 4, ya. Ya, dan Setuju gua. Dan target Arsenal realistisnya itu Big 4. Big 4 UCL. cuman kita juga tahu bahwa Big 4 ini lagi ketat senggol-senggolannya. Oke. MU pelan-pelan walaupun naik turun tapi trennya ke atas. Chelsea pun mengalami kekalahan tapi trennya juga ke atas. Oke. Liverpool yang hancur ya. Liverpool hancur, tapi kita juga tahu Liverpool ini tinggal tunggu momentum. Ya, Kalau mereka dapat kayak kemarin lawan Napoli, mainnya bagus, menang 2-0. Napoli loh, pertama kali kalah. Napoli pertama kali kalah. Iya, pertama kali kalah. Di Liga tidak pernah kalah. Walaupun gue lihat kemarin permainan juga cukup imbang, itu satu gol dari Napoli dianulir offside dikit. That's okay. Intinya adalah Liverpool hanya butuh konsistensi dan gue lihat sih Liverpool bisa masuk 4 besar juga, at least bersaing lah. Nah sekarang tinggal City pasti kan, tinggal tidak diragukan ya, sisanya tiga siapa? Sorry. Tapi City begitu Haaland cedera, nggak ngaruh. Ya kemarin menangnya cuma 1-0 lah, nggak ngambung-ngambung amat lah. Gini. Mereka itu tahun lalu juara tanpa Haaland loh. Iya. Apakah pemain-pemain lain yang tahun lalu cetak gol nggak bisa cetak gol lagi? Kan nggak. I know. Memang sekarang fokusnya ke Haaland karena ada Haaland. Ya. Kalau nggak ada Haaland, ya main kayak tahun lalu. Kasarnya begitu. Dan City always find a way untuk mencetak gol. Tapi percayalah, kalau nggak ada Haaland, rasanya City akan lebih gampang diimbangin, betul ya? Betul. Di atas kertas, iya betul. Cuman kalau selama masih ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan, Tapi lawan Leicester kemarin cuma menang 1-0 loh. Iya, tapi mereka dapat banyak peluang juga loh. Dan Leicester ini kan 2 match terakhir mulai bangkit lagi. Oke. Sudah mendapat formnya lah. Di 10 menit terakhir mereka bermain oportunis dan di situ City agak kesulitan. But that's okay. Nggak ada satu tim di Liga Inggris, di liga manapun yang main bagus terus 38 pertandingan. Seninya adalah main jelek pun tetap menang. Dan ini dilakukan tim kayak Arsenal dan City. That's why gue bilang anginnya lagi dapat aja Arsenal ini. Dan kalau City memang kualitasnya bagus, benchnya bagus, pelatihnya bagus. Jadi kalau sekali-sekali main jelek menang, it happens lah. Toh kita lihat mayoritas dari match City itu bagus semua. Oke, back to Arsenal. Arsenal kemarin membantai Forest ya dengan 5-0. Padahal Forest baru saja mengalahkan Big Six ya. Mengalahkan Liverpool ya. Liverpool ya, yang satu, ya itu juga satu kejutan. Juru kunci nggak
ya mengalahkan tim besar gitu. Itu gue tweet ya, gue tweet kalau Liverpool itu di menit 15-20an gue tweet. Kalau Liverpool kalah lawan tim ini, Liverpool goblok banget. Dan ternyata bener kalah. Ini Forest itu parah banget mainnya. Bener-bener jelek-jeleknya jelek. Itu sebelum musim mulai, mereka kan beli banyak pemain. Ya. Kalau nggak salah mereka beli 15 pemain. Udah bilang, ini Forest calon degradasi. Kenapa gue berani bilang begitu? Karena pelatihnya. Pelatihnya Inggris nggak jelas ini hanya karena dia bawa Forest promosi, bukan berarti dia bisa survive. Dan terbukti, lu boleh datengin 15 pemain, let's say setengahnya lumayan bagus. Ya tapi kalau pelatihnya nggak bisa ngelola, ya ini yang terjadi dengan Forest. Dan gue lihat ini pelatih akan dipecat. Betapa pentingnya Pak seorang leader ya, pelatih. Pelatih hebat itu coach. Pemainnya biasa-biasa aja, bisa hebat. Juara, ya. Tapi pemainnya bagus-bagus, pelatihnya bego, hancur. Nggak kemana-mana juga. Nggak kemana-mana, ya, lihat MU dibawa oleh aja. Kalau menurut gue pelatihnya hancur, lama-lama timnya ini nyungsep juga. Padahal kualitas pemainnya cukup bagus. Dia nggak bisa kelola timnya. Coach, ini untuk pertama kali Liverpool kalah 2 kali berturut-turut. Lawan yang nggak aja deh. Kalau dia kalah dengan MU, kalah dengan Arsenal itu, still oke. Ini kalah dengan Leeds. Kalah dengan Forest gitu. Ranking 18, 19, 20 kalah, tapi menang lawan City rank 2. Ya. Ini orang bakal dipecat nggak menurut lo? Lo kan tukang ramal. Nah kalau itu gue percaya ramalan lo tentang pelatih-pelatih. Ada kemungkinan besar dia dipecat. Dan kalau dia dipecat bukan karena klub jelek. Ya. Mungkin lagi momennya aja hilang ya. Bukan. This guy ini sudah 7 tahun. Ya. Kalau kita kerja sama 7 tahun, kita tiap hari ketemu. Whatever you say, after tahun ketiga, gue udah hafal. 1-2 tahun, gue dengerin, oh Bung Helmy mau ngomong apa? Ya, oh betul, ya betul, ini betul. Bagus bener ya. Betul. Tapi setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gue akan bilang, oh gue udah tahu Bung Helmy mau ngomong apa. Iya kan? Jadi chemistry-nya ini sudah mulai berkurang. Karena mayoritas pemain yang sekarang bermain, itu sudah bertahun-tahun ikut dia. Juga, ya. Iya kan? Jadi gue lihat, bukan karena klub jelek sama sekali tidak, bukan karena timnya. Gue lihat klub sudah lose grip. Ya. Sudah lose cengkramannya hilang ya. Cengkramannya hilang kalau dalam bahasa Indonesia yang benar. Nah, hal seperti ini itu terjadi sering kali terjadi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah pecat. Angin baru lah. Bukan pecat kali, ganti pelatih. Ganti pelatih, ganti sopir ya. Walaupun gue selalu bilang bahwa kalau seandainya klub dipecat, ini bukan salah dia full juga. Karena manajemen tidak mendukung dengan pemain-pemain yang dia butuhkan. Sampai dia itu nggak pernah nyindir ya. Dia itu selalu dukung. Kalau kita lihat press-con-nya Jurgen Klopp, bertahun-tahun dia selalu dukung manajemen. Dia selalu bilang, kita cukup, kita nggak butuh pemain, kita ini, kita itu. Kemarin berapa sebulan 2 bulan sebulan yang lalu lah kira-kira dia mulai nyindir. Tapi nyindirnya halus, dia bilang kita nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak City, kayak Chelsea, bahkan kayak Newcastle ke depannya. Karena mereka punya duit nggak ada serinya. Terus dia juga bilang nggak ada masalah juga. That's why kita harus bekerja lebih keras lagi, karena harus lebih pintar lagi kalau ingin ke depannya ingin bersaing dengan mereka. Gue melihat itu sebuah sindiran kepada FCG bahwa guys listen, sekarang kita punya Ted Bully masuk gila-gilaan investnya, City gila-gilaan, Newcastle bukan musim ini, musim depan akan gila-gilaan. Kita nggak bisa bersaing dengan mereka kalau nggak ada dana yang kuat. That's why still you have to invest. Orang bisa bilang Arsenal lagi bagus-bagusnya pemain muda bla bla. Tapi Arsenal 2 tahun beruntun beli banyak pemain juga. Invest juga 150-an juga dia keluar. Sementara Liverpool enggak. Ya kita sadar lah, Liverpool stay on top itu berkat Klopp, bukan berkat FCG yang invest gila-gilaan kayak di Chelsea, kayak di City. Maka dari itu seandainya Klopp dipecat, dan feeling gue ada kemungkinan Klopp dipecat kalau dia nggak bisa konsisten. Padahal kalau bicara cedera, semua tim mengalami itu. Hanya gue lihat, ya itulah kembali lagi bench lu jelek dan he lose grip. Dia merubah ke 4-4-2, 4-4-3-3. Dia pasang Curtis Jones. Dia sudah berusaha. Tapi susah ya. Kalau ini kan tetap hubungan interaksi antar manusia.
Emosi di situ ya, Emosi, chemistry ya. chemistry, psikologi Menjadi yang apa? terlibat. Kayak apa? Hubungannya menjadi biasa banget gitu ya. Udah standar, udah saling kenal, udah saling hafal. Iya, iya, Dan iya. angin segar ini harus masuk. Pertanyaan kedua kan adalah, siapa yang mau dimasukin? Apakah Gerrard? Gue bilang tidak, No. bukan Gerrard. Tapi at least mungkin pelatih kayak Tuchel, pelatih kayak Nagelsmann, Zidane? pelatih Zidane nggak mau. Loh, Zidane udah mengatakan habis Piala Dunia dia consider. Gue nggak impress dengan Zidane. Jadi untuk gue Zidane itu bisa bagus kalau dia pegang tim kayak City, Oke. pegang tim kayak Chelsea, Penuh bintang. yang penuh bintang. Tapi Liverpool kan nggak. Jadi butuh pelatih yang smart. Dan gue pernah bilang di salah satu episode kita, Tuchel untuk gue masuk 5 besar yang smart. Hanya kepala batunya kan nggak tahan. Nah, I don't know. Kita lihat ke depannya seperti apa. Nagelsmann? Nagelsmann mau dilepas nggak? Nagelsmann cocok, tapi mau dilepas nggak sama Munchen? Nggak mungkin. Bukan Munchen lagi nggak mungkin. bagus-bagusnya ya. Ya, tapi masalah duit juga. Apa namanya? Ya kita lihat kalau seandainya Liverpool losing point terus, Ya. dia itu dengan rank 18 selisih 5 poin loh. Hanya selisih 5 poin dengan Bayangin Leicester. ya, kalau dia tidak lulus UCL, apalagi tidak lulus Liga Eropa, dia akan kehilangan pendapatan gede banget yang akan mempengaruhi pembelian tahun depan ya, Coach. Betul sekali. Dan sekarang dia runner up kan Di mana? di UCL. Oh ya, ya. Napoli juara grup. Oke. Nanti bisa ketemu Real Madrid, bisa ketemu PSG, bisa ketemu Munchen. Nah, Selesai. kalau sana itu, ya berat sih. Gue bilang kalau ketemu Munchen, Real Madrid, gue bilang berat. Tapi Liverpool di UCL kan tidak sama dengan dia di Liga ya. Betul. Mereka lebih bagus lah. Ya, ya, ya. Cuman Lebih kembali stabil. lagi, satu-satunya gue sangat sulit untuk mengkirakan apa yang terjadi dalam pertandingan itu Liverpool. Jadi bukan sistemnya, performa individu pemain itu yang tidak konsisten. TAA kadang main bagus, Robertson kadang main bagus, kadang main jelek, Van Dijk kadang main bagus, kadang jelek, Semua Salah begitu ya. Salah semua ya. begitu. Ya. Hendo juga Ya. begitu ya. Beda Nunes juga belum seperti yang diharapkan. Betul. Beda kalau gue suruh mengirakan perjalanan Chelsea, gue hanya lihat line up. Line up gini, gue bilang, oh ya, gue bisa bilang kira-kira begini. Arsenal pun sama. City sama. Tapi Liverpool, gue nggak bisa bilang. Yang dipilih itu belum tentu sesuai tentu seperti perform. ekspektasi. Iya. Itu yang jadi masalah dengan Liverpool. Oke, Coach. Kemudian apa Graham Potter akhirnya mengalami kekalahan pertamanya. Pun melawan tim yang Brighton. Ya, pembunuh raksasa. Dan ini ya tim-tim biasa aja gitu. Gue tidak mau mengkritik Graham Potter karena dia masih terlalu dini masuknya. Oke. Yang gue lihat dia itu bereksperimen terus. Oke. 4 back, 3 back, 2 di belakang striker, 2 wide, 2 attacking midfield, 2 pivot, wingback yang overlap, wingback yang masuk ke dalam. Jadi dia lagi bereksperimen. Dia lagi nggak tahu yang mana sih cocok dengan pemain mana. Karena contoh paling bagus itu lawan MU. Lawan MU. Oh, udah kelihatan dia reading the game ya. Dihajar habis-habisan sama MU. Dan langsung dia ganti. Diobok-obok, menit 32 diganti, main 4 back. Lebih berjalan. Oke. Kemarin itu juga apa namanya? Melawan Brighton, kembali ke 3 back lagi. Yang bikin aneh, Sterling yang notabene selalu jadi striker, penyerang, Pulisic notabene selalu jadi penyerang, ditaruh di tengah. Dengan catatan si Potter berharap mereka transisinya cepat. Tapi kita juga tahu kalau namanya penyerang paling malas bertahan. Mereka tuh ya? Iya, mereka mungkin berusaha untuk turun, tapi tidak, kecuali pemain kayak Martinelli yang memang mengandalkan kerja keras, bukan mengandalkan skill. Tapi kalau Pulisic sama Sterling kan mengandalkan skill. Oke. Dan itu nggak jalan sama sekali. Kalau lawan MU menit 32 diganti, dia tidak melakukan perubahan. Dia tidak melakukan perubahan sama sekali. Sehingga, atau dia memberikan kesempatan mantan timnya untuk menang. Enggak lah. Mungkin ada psikologik lah. Akhirnya ya diobok-obok sama Brighton gitu. Gede lagi ya. 4-1 gitu loh. Dan Brighton masih dapat banyak peluang loh. Iya. Apa namanya? Kita lihat ini kan cuma 3 poin. Oke. Kita lihat next match-nya.
masih bermain dengan 3 back atau 4 back. Jangan sampai ini pelatih kepala batu kayak Tuchel. Fokus ke 3 back yang ujungnya kalah dipecat. Tapi gue bilang kalau dia belajar dari kesalahannya lawan MU, lawan Brighton, mestinya next game-nya dia main 4 back. Oke. Gitu. Spurs mestinya kalah tuh lawan Bournemouth. Udah kalah 0-2 ya, Coach. Lagi kemarin itu lawan Bournemouth 2-0, akhirnya di menit terakhir babak 3-2, which is good. Kemarin di UCL juga loh. Dia ketemu Sporting, ketinggalan 1-0. Sporting harus menang, nggak boleh seri. Oke. Babak pertama 0 shot. 0. Main bertahan, incer counter. Akhirnya dapat juga menang 1-2. Akhirnya mereka yang lolos kan. Karena ya mereka juara grup, karena ya itu kekuatan mereka adalah di counter attack. Ketemu tim yang menyerang, mereka dapat banyak space untuk bermain. Tapi ketemu yang tim yang bertahan, mereka kesulitan. Dan siapapun pelatihnya mainnya kayak gitu-gitu aja. That's why gue gak pernah mau nonton Spurs, bukan karena Spurs nggak menarik. Asli nggak menarik. Pelatihnya udah Conte loh ya. Pelatihnya udah Conte. Pemainnya, keren, ada Harry Kane ya, yang everybody knows. Gue nonton waktu mereka kalah lawan siapa waktu gue lupa, lawan Leeds atau lawan siapa, lupa. Newcastle. Waktu kalah lawan Newcastle itu juga mereka dapat beberapa peluang. Tapi Newcastle nggak kasih mereka banyak space. Disitulah mereka kesulitan. Dan di sini baru kelihatan bahwa Son itu pemain ya not bad lah, tapi definitely bukan pemain bagus. Alhamdulillah, Coach udah mulai mengakui. Solidaritas Asia lah, Coach. Lukanya karena derby London ya. Karena dia bermain di kota yang sama Arsenal, jadi segitunya mah. Nggak, karena dia lebih bagus main badminton. No comment gue. Coach itu jangan nanya Spurs, jangan nanya Real Madrid, ya. Enggak lah, Real Madrid masih oke lah. Bisik-bisik aja, jangan Spurs ngomong sama Don Carlo. Newcastle tiba-tiba menjadi kekuatan yang menakutkan ya. Coach sekarang ada di 4 besar. Ya. Sesuai prediksi ya. Newcastle ini lagi dapat angin bagusnya, kayak Arsenal lah. Iya. Lagi dapat angin. Nahan MU. Jadi pemain yang lama-lama, yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu nggak pernah perform, mendadak bagus. Saint-Maximin, Almiron. Trippier keren. Gue sebutnya Almiron. Kapan Almiron cetak gol kayak kemarin itu? Dia sudah cetak 7 gol. Tahun-tahun sebelumnya kemana? Jadi mereka lagi bagus. Contoh kedua, minum dulu. Gak bisa nonton Piala Dunia? Gak guna nih? Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Sven Botman itu dari Ajax, nggak pernah main di tim utama. Dijual ke Lille juara, sekarang ke Newcastle. Timnas Belanda itu main di Jong oranye. Luke de Jong. Jong oranye. U21. U21-nya, terus? Di timnas utama dia nomor kesekian. Tapi di Newcastle bagus banget mainnya. Selalu jadi starter. Jadi yang gue lihat mereka tuh lagi dapat angin bagus. Ini boleh direkam ya atau di screenshot. Gue bilang Newcastle turun. Ke rank 89. Karena? Where they belong. Karena keberuntungan itu nggak bisa datang dalam setahun. Nggak bisa terus-menerus. Dan mereka masih akan menghadapi tim-tim besar ya, Coach? Ya, betul. Tim besar mereka hadapin baru MU. Nggak tahu MU ya, udah ya? MU kan draw. Arsenal gue nggak tahu malah. Karena untuk gue lawan City selesai. Dengan squad kayak begini, 8-9 lah lebih cocok buat mereka. Gitu. Tapi tahun depan akan mengerikan ya kalau mereka finish 7 besar, 8 besar aja, mereka akan dapat budget lebih besar, financial fair play-nya, sehingga mereka bisa spend beli pemain lebih hebat-hebat ya, Coach. Mereka seperti yang gue selalu bilang, tahun ini belum.
Ya. Mereka beli pemain tapi Karena nggak ada pemain bintang. Ada aturan financial Ya. fair play ya. Tahun depan mereka gila-gilaan. Nah, yang kedua yang gue takutin, mereka itu cenderung English minded pemain. Yang kelola itu kan bukan orang Arab, yang kelola itu orang Inggris. Ya. Cewek itu kan, yang punya saham kecil. Inggris sama Saudi dekat banget, coach. Iya, betul. Maka dari itu, gue takutnya kalau mereka terlalu Home ground. oriented kepada home ground. Home ground kan mahal, coach. Ini susah naik. Yang mahal tapi nggak berkualitas. Iya. That's the problem. Mending home ground ambil dari youth-nya, dijadiin cadangan, tapi ambil pemain bintang kayak Foden ya. Pemain kayak Hazard itu masih bisa main di Newcastle. Neymar katanya mungkin mau pindah atau siapa. You never know lah. Tahun-tahun depan ya. Ya, koneksi Timur Tengah kan kita nggak pernah tahu. Jadi untuk gue sih tahun depan baru kita waspada dengan Newcastle, not this year. Iya. Yang saya bilang tadi, kalau mereka finish lebih bagus, dapat duit lebih bagus ya kan, untuk budget lebih bagus. Nggak finish bagus pun dapat budget banyak. Tapi kan ada financial fair play kan. Financial fair play sekarang kan beda. Sekarang mereka boleh spend 70% dari income. That's it. Nah, income-nya mereka bisa sama kayak PSG, asal-asalan. Contoh, sponsor ya. Saudi Airlines Masuk, yang harga pasaran 200-300 juta, gitu. kasih 800 juta kayak gitu. Diakal-akalin. Selesai lah. Iya. Nah, itu yang akan terjadi. Kita happy-happy aja. Dan ternyata Army itu ya, pendukungnya Newcastle, saya pikir lebih banyak dari pendukung City sekalipun di Indonesia. Tun Army, iya. Ya, mereka sangat loyal ya. Iya. Tapi nggak banyak lah, lebih banyak City lah. City itu lumayan banyak loh. Tapi gaib. Gaib loh. Kita melihat coach, kita kalau nobar gitu ya, City main relatif nggak terlalu banyak. Ya, beda betul, yang fanbase gede tuh MU, Liverpool, Arsenal gitu, Chelsea. Ya, sama. I face the same thing. Kalau gue itu memang nggak begitu banyak. Apalagi City ketemu Spurs. Bukan City, Liverpool ketemu Spurs. Nah, kalau City ketemu Spurs, lo tahu sendiri lah. Dua-duanya penontonnya dikit banget. Iya. Itu kita nikmati aja. Nikmatin aja. Oke, coach. MU pelan-pelan sekarang udah nomor 5. Kan sempat juru kunci ya. Di bawah gitu. Dan sekarang mereka dalam minggu ke-12 udah nomor 5. Saya pikir minggu depan ini coach bisa udah 4 besar. Karena ada tim-tim besar sekarang bertemu ya. Mereka akan pasti berbagi poin tuh. Ya. Chelsea akan ketemu Arsenal. Betul. Spurs akan ketemu Liverpool. Jadi menurut saya ini menarik nih. Jadi ya nggak apa-apa sih masih dipantatin oleh Arsenal. Tapi hati-hati aja. Gajah itu akan jatuh pada satu saat. Asal jangan diban MU. Ikut jatuh. Ya, true. Kemarin lawan West Ham, saya pikir itu game gila menurut saya. Saya sebagai fans 20 menit terakhir gila coach. Gue bilang nahan napas itu De Gea lah. Man of the match mestinya De Gea. Gue bilang MU itu nggak layak menang kemarin. Secara 90 menit mereka cuma dapat tapi time lebih banyak dong. Nggak, di menit-menit terakhir aja. Bahaya. Di awal-awal itu syutingnya justru ke arah Fabianski, ke arah kiper. Fabianski-nya lagi gila juga mainnya. Sementara di babak kedua 15 menit terakhir itu diajar habis-habisan. Iya kan? Itu De Gea lah. Ya, jadi benar-benar peluang besar itu cuma satu. Tapi kemarin yang memenangkan MU adalah defense yang sangat baik, ya. Betul, true. I agree. Dan mereka udah clean sheet udah berkali-kali lah. That's why gue bilang kemarin itu harusnya lebih layak seri kalau kita nilai dari 90 menit. Tapi that's football. Kadang yang dilakukan MU kan yang gue selalu bilang juga ini ups and down. Tapi trennya ke atas. Dan gue juga bilang MU masuk 4 besar. Mereka kan cuma kalah lawan City doang, coach. Dan MU itu udah mengalahkan tim Big Six itu. Mereka menang 3, draw 2, kalah 1. City masuk, Arsenal masuk, MU untuk gue bilang masuk. Keempat, gue bilang justru gue lebih cenderung ke Liverpool daripada Chelsea. Kecuali tidak banyak perubahan ya? Tidak banyak perubahan, banyak cedera dan lain-lain. Jadi ini antara Liverpool dan Chelsea. Gue lihat Chelsea kalau bereksperimen terus kita nggak tahu betapa kepala batunya si Potter ini. Tapi yang lebih jelas kelihatan sekarang itu 3 ini, MU, Arsenal, City. Kelihatan trennya ya. Kalau ngeliatin Ten Hag itu udah mulai dapet ya coach ya.
Apalagi kalau Januari dia dapat transfer tambah-tambah nih, Gakpo masuk. Iya. Atau Joao Felix masuk segala macam, menurut saya sih keren. Joao Felix itu sekarang lagi nggak mesra coach sama Diego Simeone. Timnya itu lagi jeblok juga. Iya. Jadi bukan dia itu awalnya starter terus. Betul. Cuma kalau dia nggak main ditarik keluar, ditarik keluar. Kalau jadi Ronaldo jadi ke Chelsea, saya pikir ini MU butuh striker. Ya. Kalau Ronaldo ke Chelsea, kemungkinan besar Joao Felix bisa diambil. Ya. Atau Gakpo diambil. Gakpo lah murah. Rashford digeser jadi striker. Rashford mencetak gol ke 100. Ya. Di tim ke Rashford. Udah kembali lah ya. Permainannya pelan-pelan udah mulai mendapatkan kepercayaan diri. Ya, 2 kali beruntun lawan Sheriff cetak gol. Kemarin heading juga cetak gol. Jadi tidak hanya dari bawah, dia juga bisa cetak gol dengan bola-bola atas. Tapi saya pikir lawan WSM pahlawannya juga adalah Lisandro Martinez. Menggila coach. Lisandro Martinez saya pikir jelek lawan City doang ya. Habis itu semua dia kantongin semua tuh. Kemarin juga ya. Jadi keren. Kalau tanpa dia, tanpa Dalo, udah kebobolan berapa tuh? Ya. Lisandro Martinez kalau gue bilang kemarin itu kayak orang bingung ya. Lawan West Ham. Kenapa? Lawan West Ham. Karena biasanya dia kan ada 2 center back, wing back-nya itu naik ke atas. Oke. Kalau dia di cover, dia passing ke Varane yang ke atas. Karena ada Mujair. Kemarin dia passing ke Maguire nggak berani ke atas. Dia main aman. Berapa kali Maguire kasih long ball atau passing, itu salah. Jadi kelihatan banget Maguire kemarin itu berusaha untuk tidak dibully. Dia tuh berusaha untuk tidak berbuat kesalahan. Tidak berbuat kesalahan. Betul. Sementara defensif bagus. Tackling bagus, intercept bagus, bola atas bagus. Hanya bangun serangan, Lisandro Martinez itu bingung. Sampai akhirnya ujungnya passing ke kiper. Jadi dia lebih cocok dengan Varane daripada Maguire. Padahal dulu kita lihat Maguire ini sering masuk ke depan kan. Nah itulah gue nggak tahu ke depannya kalau si Ten Hag nggak ada pilihan juga karena Lindelof sama Varane cedera. Jadi mau nggak mau passingin Maguire. Kalau Maguire bisa lebih ke depan, mungkin itu akan memperkuat serangan MU karena lini tengah akan lebih full, bisa mengantisipasi counter attack. Jadi Maguire ini bisa jadi titik lemah atau titik kuat. Coach, kita bicara Ronaldo ya. Dia akhirnya Ten Hag memberikan kesempatan 2 kali starter nih udah. Ya 1 ngegolin, 1 menurut gue sih memang kita harus sadar lah dia tidak sehebat tahun sebelumnya lah ya. Betul. Itu yang kita harus sadar lah. Dia ngegolin lawan Sheriff, gue rasa Sheriff nggak bisa jadi parameter ya. Karena tim ini memang jelek banget. Dan kemarin lawan West Ham juga dapat berapa kali syuting peluang. Nggak bisa. Cuman salah satu kendala juga gue lihat di depan MU, itu nggak kompak. Jadi Rashford kadang egois, Ronaldo kadang egois, kerjasama ini nggak smooth. Gue nonton 2 jam sebelumnya Arsenal main kan. Kalau kita lihat pemain Arsenal di depan, passing-passingnya di kotak penalti, itu gila, itu lebih jalan. Kalau MU dapat bola, entah itu Bruno, entah itu Rashford, entah itu Ronaldo, cenderung shooting. Dan ini harus dirubah kalau gue bilang. Jadi mereka berdua ini harus singkirkan egonya, bertiga sama Bruno singkirkan egonya, lebih cari kombinasi. Dan itu tugas Ten Hag. Gue nggak tahu apakah Ten Hag bisa melakukan itu atau enggak. Karena 2 match beruntun MU sama Arsenal, itu kelihatan banget perbedaannya. Terutama dari sisi kerja sama di kotak penalti. Atau di area sepertiga lapangan. Lu kan netral ya. Menurut Coach, MU lebih bagus main dengan Ronaldo atau tanpa Ronaldo? Tanpa Ronaldo. Tanpa Ronaldo, serangannya gini ya, kalau gue sebagai lawannya MU, mau sejelek-jeleknya Ronaldo, tetap lawan itu fokus ke dia. Ya kan? Bener nggak? Sementara dia diberi kesempatan juga nggak perform. Kalau tidak ada Ronaldo sebagai defender, bingung ya, mau jaga yang mana? Siapa yang mau jaga? Kayak dulu waktu Arsenal kalah ya, ada Sancho, semua hidup ya, Martial. Semua serangan dari segala sudut bisa, nggak hanya shooting yang harus diantisipasi, jadi lebih variatif. Jadi bukan karena gue nggak suka Ronaldo, enggak. Masanya itu udah lewat. Maka dari itu mumpung masih ada value-nya daripada Juli gratis, mending Januari dijual. Chelsea itu ngebet banget kan? Terutama Todd Boehly. Yang banyak dibully juga.
akan banyak dibully. Ya, jadi ada yang bilang nih coach, untuk pemain-pemain yang legend kayak Ronaldo itu ngadapin masa tua yang cuma 2. Jadi hero kayak Ibrahimovic atau jadi villain gitu. Ya. Jadi ngeselin gitu. Jadi penjahat. Jadi penjahat. Ya, betul. Hanya 2 option. Sekarang tergantung dia mau pilih yang mana. Ya, itu pilihan. Ya. Dia create his own story. Tapi dia kan juga berusaha untuk pindah kan. Di awal musim kan dia nggak ada yang mau. Itu yang membuat namanya Ronaldo makin jatuh. Betul. Sekarang dulu kan Ten Hag berusaha mengcover ya. Iya. Dia tahan, jangan pergi, we still need you. Now. Ya, dan sekarang Ten Hag bersedia untuk lepas dia. Lepas saja. Gratis. Iya. Gratis. Betul. Karena Ronaldo pun udah mau menurunkan gajinya. Iya. Ya, jadi ini pilihan untuk Ronaldo. Tinggal kan selalu diperdebatkan siapa lebih hebat, Ronaldo atau Messi. Kita bisa berdebat apapun. Messi boleh sekarang hebat, tapi Messi bukan 37 tahun umurnya, bro. Ya, baru 35. Kita belum tahu Messi 2 tahun dari sekarang. Apa, betul. Ya, jadi kita bahas. Coach, Chelsea Arsenal, siapa yang lebih favorit menang? Ya, kalau Chelsea main 3 back, gue rasa peluang Arsenal lebih besar ya. Ya. Tapi kalau Potter belajar dari kesalahan lawan MU, terutama sama lawan kemarin lawan Brighton, gue rasa Chelsea bisa ngelawan. Cuman Arsenal akhir-akhir ini juga punya track record. Tahun lalu juga menang kalau nggak salah. Jadi dari Big Six itu yang sangat sulit dikalahkan itu kan Liverpool sama City. Tahun-tahun sebelumnya. MU masih berapa kali menang juga. Ya. Tapi Chelsea juga termasuk bukan tim yang impossible. Masih bisa dimenangkan. Cuman bedanya sekarang Chelsea masih nggak konsisten, Arsenal lagi naik. Setelah jelek lawan Southampton, kalah lawan PSV, mereka bangkit lagi lawan Forest. Kalau ini tinggal diteruskan, Arsenal punya peluang untuk menang. Dan bertahan di puncak. Dan bertahan di puncak. Sebelum disundul. Semoga City seri, biar Arsenal bisa seri tetap di puncak. Spurs Liverpool? Ya. Spurs ini kan juga termasuk on and off juga. Gue melihat Spurs ini bukan tim besar, tapi tim yang bisa mengalahkan tim besar. Dia berapa kali menang lawan MU. Setuju. Dia menang lawan City. Liverpool bisa kalah karena kalau dia efektivitas counternya kan luar biasa. Apalagi Liverpool dengan kondisi sekarang ya. Apalagi Liverpool dengan kondisi sekarang, dan Liverpool kan selalu menekan. Di belakang itu banyak space untuk ke Son sama Kane sama Lucas Moura karena si Kulusevski cedera kan. Richarlison cedera. Jadi bisa menang, tapi kalau Liverpool on fire, Liverpool lagi tajam, Nunes dapat bola-bola atas di heading semua masuk. Salah lagi bagus. Salah lagi bagus. Ya bahaya tim ini. Tetap bahaya. Dimakan ini ayam sayur. Digeprek dulu. Tinggal pakai kecap apa enggak gitu ya. Digeprek dulu. Coach, kita ke UCL sekarang ya. Bayern menjadi satu tim yang undefeated ya dalam babak penyisihan. Padahal kemarin Bayern itu turunkan pelapis loh. Goretzka nggak main, Sané nggak main, Gnabry nggak main, Davies kalau nggak salah nggak main, Musiala nggak main, walaupun akhirnya masuk sebagai subs ya. Itu pun mereka ngobok-ngobok Inter. Inter itu kemarin cuman bener-bener ngincerin counter doang. Tapi permainan Bayern kemarin dengan banyak pemain inti Müller nggak main, dengan pemain diistirahatkan, memang agak turun sih. Memang tidak sedahsyat kayak lawan Barca. Walaupun tetap menang ya. Walaupun tetap menang, mainnya lebih very simple, lebih textbook lah. Tapi kalau pemain-pemain inti yang main, wah itu ngeri. Ya. Benar ngeri. Jadi peluangnya untuk juara UCL besar sekali. Besar ya. Every year Munchen besar. Besar. Tinggal mungkin saingan paling berat City. Untuk gue ya, untuk gue, sebelumnya gue udah bilang sebelum liga dimulai, final ideal itu Munchen lawan City. Untuk gue pribadi. Karena tapi Real Madrid pun sudah on and off ya. Iya, apalagi ya you never know. Real Madrid tahun lalu kalau gue bilang luck-nya gede. Kalau dapat luck itu bisa aja Real Madrid masuk ke 4 besar atau masuk final lagi. Karena mereka punya pemain yang tua-tua tapi sangat amat berkualitas. Tapi kalau seandainya semua psikonormal, nggak ada banyak cedera yang aneh-aneh, itu untuk penonton netral, bahkan bukan untuk gua aja. Itu yang enak ditonton, dua strategi berbeda itu Munchen lawan City. Ya. Dua-duanya pernah dilatih oleh Klopp ya? Oleh Pep.
Oleh Pep Guardiola. Ya. Coach, Madrid dan Barcelona selisih makin sedikit ya di puncak Ya, La Liga. 1 poin. Ya, kemarin 1 poin, 2 poin. 2 poin. 1 poin. Berapa match sebelumnya mereka seri, Modric nggak main. Kemarin seri, Benzema nggak main. Benzema nggak main. Jadi memang kedua, dan itu gue udah tahu, Pak. Gue kalau Madrid, gue nggak begitu concern. Sampai gue berani taruhan sama Valen, 2 tiket Singapura, bisnis, naik SQ. Gue bilang Barca juara. Karena gue lihat Madrid ini terlalu tergantung oleh 3-4 pemain. Apalagi nggak ada Casemiro. Dan kalau kita bisa... Casemiro itu faktor ya, Coach? Faktor. Untuk Madrid. Kita bicara long term kan. Tchouaméni, Camavinga itu bukan pemain jelek. Pemain bagus. Tapi cuman belum setara, ya? jam terbang. Oke. Kembali jam terbang. Dan kelihatan berapa kali Tchouaméni sebagai starter jelek. Berapa kali pun juga bagus. Cuman tidak konsisten ini. Apalagi Toni Kroos makin tua, Luka Modric tua ya. Iya. Dan Benzema juga. Makanya Ancelotti pinter juga. Gue simpen dulu Benzema kalau nggak fit. Gue simpen Modric kalau nggak fit. Gue apa. Ya. Tapi hasilnya hal-hal kayak gini itu akan terjadi. Seri-seri. Nggak usah kalah lah. Seri-seri itu akan terjadi. Jadi untuk gue sih, apalagi mereka fokus ke Champions League. Ya. Barca UEL doang. Kemarin lawan Velsen aja cadangan semua diturunin. Barca, ya. Jadi Barca, Xavi mau nggak mau harus fokus ke La Liga. Frankie De Jong mengalami kutukannya, menghindarin masuk MU, ketemu di Liga malam Jumat. Ketemu MU. Pogba juga ya. Tapi seru loh. Oh iya. Arsenal, MU, Barca, Juve, iya. Barca. Mungkin Milan bisa turun. Iya. ATM turun. ATM bahkan nggak ikut sama sekali. Iya. Kemarin kalah parah ATM itu. Jadi Ajax, betul. Milan ini bisa turun loh. Jadi UEL berkat tim-tim ini turun, pamornya terangkat. Iya. Gitu. Kalau nggak salah juara UEL itu apa Ya. automatic bid untuk UCL ya? Automatic dapat tempat di UCL. UCL. Ya. Tapi Oke. Arsenal nggak lewat jalur itu. Iyalah, Lewat jalurnya jalur dia, IPL. jalur percepatan, jalur nyogok itu sebenarnya. Coach, Serie A juga akan seru nih ya, terutama Juve lawan Inter ya. Ya, Juve lagi parah kali ya. Juve lagi parah dan Inter pun lagi ya pelan-pelan mulai naik ya. Cuman Juve yang parah. Apalagi gue kebetulan baca tweet itu ada yang nge-tweet terus serangkaian pemain yang cedera. Gue screenshot. Juve? Nih, Juve. Ini gue baca screenshot. Yang jelas Angel ya, Angel Di Maria, Nih, bentar lihat. Pogba, Ini yang cedera. Pogba, Chiesa, Di Maria, Vlahovic, Paredes, Bremer, De Silvio, Danilo, wah gila. Rugani, Locatelli, McKennie kemarin cedera, Ake, Caio Jorge Junior. Ini pemain hebat semua dong. Mungkin setengahnya ini cadangan. Iya, Tapi setengahnya lagi ini kan pemain inti. Aktor utama itu. Iya. Jadi gue nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi at least 10 dari ini cedera. Mungkin sisanya masih bisa jadi subs. Mungkin baru fit. Nggak semuanya full. Tapi ini yang mereka full tim aja terseok-seok. Apalagi dengan begini. Jadi kalau emang ketemu Inter ya? Oh iya, kayaknya itu nih. Oh iya. Iya, Serie A. Oh ya, Roma, Derby, Napoli. Wah. Ini juga menarik nih. Wah, ini seru ini semua 3-3 nih. Ini kan Napoli belum pernah kalah, Atalanta baru kalah sekali kalau nggak salah ya. Ini rebutan untuk memperkuat poin nih. Betul, Jadi betul, kalau betul. ada yang kalah dari tim ini bisa ketinggalan lagi. Jauh, ya. Tapi Juve lawan Inter harusnya Inter bisa memanfaatkan ya. Memanfaatkan kelemahan walaupun mereka tetap punya Milik, tetap punya Cuadrado, Bonucci, tapi ya gue bilang Inter harus kalau Sanesri Inter bodoh. Inter harus ambil ini. Ya. Inter harus ambil. Napoli saya pikir hampir pasti menang lawan Atalanta walaupun belum pasti juga ya. Perbedaan pemain tidak terlalu jauh, tapi bedanya di kualitas pemain. Kualitas pemain Atalanta itu jelek. Jadi gue salut sama Gasperini bisa mengangkat Atalanta sejauh ini dengan pemain kualitas yang jelek. Oh ini derby kota Roma. Ya. Lazio lawan Roma. Saya pernah ke Roma bro. Jadi ternyata memang ini kayak MU dengan City lah ya. Jadi penduduknya secara ini lebih banyak menggemarin AS Roma, ya. Dan Lazio itu dianggap anak tiri begitu ya. Jadi tapi ini seru nih. Gue harap anak tiri yang menang. Ya.
Saya juga pikir begitu. Bukan yang satunya itu. Ya karena lo gak suka Mourinho, gue udah bisa tebak, pasti dijawab. Tim pelatih. Hidup Mourinho. Gak jelas. Pelatih miskin taktik. Banyak trofi loh. Semua pelatih yang dia bilang miskin taktik, trofinya banyak. Iya, karena pemainnya hebat. Ya, oke. Oke. Udah? Cukup ya. Itu aja. Udah kelamaan kita. Sip. Jumpa lagi minggu depan. Sekali lagi kita pindah ke Jumat ya, karena kita banyak menerima usulan agar kita kembali ke Jumat karena lebih banyak yang nonton. Mungkin orang lebih santai nonton di Jumat malam daripada di Senin malam ya, Coach ya. Senin malam nonton Just Talk. Just Talk aja. Tolong subs dia banyak-banyak. Ya. Nggak ganggu juga dia ke sini. Ya. Gue tuh ngeri kalau dia siaran sendiri nggak di subs ya. Oke, ngomong apa sih? Kita jumpa lagi minggu depan, Jumat depan. Bye-bye.